Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan satu materi yang menurut saya simpel ya, tentang penggunaan Google Classroom untuk pembelajaran jarak jauh. Nah, Google Classroom itu adalah salah satu platform dari Google, atau kita bisa menyebutnya dengan LMS, Learning Management System, di mana platform ini merupakan sebuah sistem manajemen dari pembelajaran yang di dalamnya nanti terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi Google lainnya seperti Google Drive, Google Docs, Google Spread, Google Sheet, dan sebagainya. Juga termasuk Google Form di dalamnya. Nah, jadi kerangka besarnya atau platform besarnya adalah Google Classroom ini, sedangkan nanti aplikasi-aplikasi yang digunakan di dalamnya itu sangat bermacam-macam. Nah, tujuannya apa sih sebenarnya, atau sebelumnya kita mesti memperkenalkan dulu Google Classroom itu apa. Google Classroom merupakan layanan gratis. Jadi kalau mungkin 5 tahun yang lalu saya menggunakan Google Classroom, itu mesti menggunakan akun dari institusi pendidikan. Jadi mesti official, dan itu akun tersebut memang kategori G Suite. Jadi bukan akun yang individu atau akun yang personal. Nah, sejak tahun 2017 Google menghadirkan Google Classroom untuk dapat digunakan lebih banyak lagi oleh para pengajar dan siswa tanpa harus menggunakan fasilitas G Suite. Sehingga dengan menggunakan akun Google pribadi, maka setiap pengajar dan setiap siswa dapat menggunakan Google Classroom untuk penggunaan sistem pembelajaran jarak jauh mereka. Artinya di sini bahwa semakin mudah, karena selama pengajar ataupun siswa mempunyai akun Gmail, akun Google, maka sudah dipastikan bahwa pengajar atau siswa tersebut dapat mengakses atau dapat masuk ke dalam Google Classroom, karena Google Classroom merupakan satu ekosistem yang ada di bawah naungan Google. Nah, Google Classroom sendiri merupakan sebuah learning management system, di mana nantinya akan membuat pengajar atau instruktur dapat terhubung dengan siswa dimanapun saat di dalam sekolah ataupun di luar sekolah. Jadi penggunaan Google Classroom tidak hanya untuk online, artinya untuk saat ini ketika misalkan pendidikan dasar dan pendidikan menengah itu diwajibkan untuk menggunakan pendidikan atau sistem daring selama masa pandemi COVID-19 ini, tetapi juga sangat dimungkinkan Google Classroom dapat berlanjut jika nanti sistem pendidikannya atau model pembelajarannya sudah kembali ke pembelajaran di kelas atau pembelajaran tatap muka. Nah, Google Classroom ini merupakan sistem atau model pembelajaran yang bisa menghemat waktu, menghemat kertas. Jadi kalau ingin melakukan aksi
yang melindungi lingkungan, menghemat kertas, penggunaan Google Classroom saya rasa sudah sangat tepat. Dan di dalam learning management system ini, pengajar akan dapat menghemat waktu, memudahkan untuk membuat mekanisme apa yang selama ini dilakukan di kelas, dilakukan dengan Google Classroom ini. Bisa memberikan tugas, berkomunikasi, dan itu tidak hanya harus kalau pembelajaran online saja, tapi sangat mungkin misalkan nanti mengumpul sharing knowledge-nya ada di kelas. Guru tetap mengajar di kelas, tetapi untuk pengumpulan tugas, pembagian materi, itu dengan menggunakan Google Classroom. Jadi pengajar dan siswa juga dapat menghemat waktu mereka. Artinya bahwa sekarang dengan model pembelajaran seperti ini, jarak bukanlah menjadi suatu masalah lagi. Google Classroom membantu pengajar menghemat waktu pasti. Kelasnya bisa lebih teratur dan juga dapat berkomunikasi tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas secara online. Nah, apa saja yang bisa dilakukan dengan Google Classroom? Dengan Google Classroom, kita bisa membuat kelas virtual. Jadi bisa dibuat kelas virtual tanpa adanya batasan jumlah. Namun biasanya seorang guru ya paling mengajar 1, 2, 3 kelas lah, atau maksimal 4 kelas. Dan di dalam Google Classroom kita bisa membagikan materi pembelajaran. Bisa berupa modul, file Microsoft Word, atau juga bisa berupa slide PowerPoint, PDF, video, audio berupa MP3, bahkan kita bisa membagikan video yang mungkin sebelumnya sudah diunggah melalui YouTube. Atau jika ada referensi video-video yang mendukung proses pembelajaran, bisa kita ambil, kita bagikan kepada mahasiswa, dan itu dapat kita kelola dengan baik. Lalu yang ketiga, dengan Google Classroom dapat dikelola masalah penugasan, mulai dari tugas esai, dibuat dalam bentuk kuis, di mana kalau kuis multiple choice, guru atau pengajar sudah bisa membuatkan kunci jawabannya secara langsung, sehingga nantinya ketika siswa menjawab kuis tersebut langsung ketahuan mana yang benar, mana yang salah, dan langsung bisa kelihatan nilainya berapa. Nah, di dalam penugasan ini juga pengajar, guru bisa mengatur kelas mana yang dapat tugas tersebut, atau juga bisa mengatur kapan tugas itu harus diserahkan. Jadi ada deadline-nya. Dan tugas tersebut masuk dalam folder atau kategori atau topik tertentu sehingga tidak tercampur dengan tugas-tugas lainnya. Dan tentunya guru pengajar juga bisa langsung memberikan penilaian dari tugas tersebut. Dan jika guru mengajar lebih dari satu kelas, maka tugas yang sama bisa dibagikan secara langsung ke kelas-kelas lainnya. Misalkan mengajar 3 kelas, ya bisa dibagikan secara langsung ke 3 kelas tersebut. Dan juga siswa akan lebih terarah untuk mengumpulkan tugas. Tahu kapan deadline-nya, kapan harus mengumpulkan tugas, dan tugas juga dapat terkelola
dengan baik. Lalu yang keempat, yang bisa dilakukan dengan Google Classroom, salah satunya adalah diskusi. Sama persis seperti misalkan seorang guru bertanya di depan kelas. Misalkan, apakah ada yang tahu kapan perang di Ponorogo? Nah, siswa siapapun yang ada di kelas bisa menjawabnya dan dapat berinteraksi langsung. Ketika satu siswa menjawab pertanyaan guru tersebut, maka siswa yang lain dapat ikut mendengarkan dan dapat pula menambahkan jika jawabannya masih kurang lengkap. Dan itu model diskusi seperti itu dipindahkan oleh si Google Classroom ini dalam bentuk online. Jadi diskusi, interaksi, tanya jawab antara pengajar dengan siswa itu bisa dilakukan di dalam Google Classroom. Yang terakhir atau yang kelima, misalkan di dalam satu kelas ada beberapa orang guru, beberapa orang pengajar. Nah, Google Classroom memungkinkan untuk para pengajar tersebut dapat berkolaborasi, berhubungan, dan bersinergi satu sama lain. Sehingga misalkan capaian pembelajaran kelas yang satu dengan kelas yang lainnya itu dapat disamakan. Misalkan ada kelas SD ya, misalkan ada SD kelas 6A atau kelas 6 dan kelas 6B. Nah, wali kelas 6A bisa mengundang wali kelas dari 6B untuk berkolaborasi di dalam kelasnya. Begitu juga sebaliknya, wali kelas 6B bisa mengundang wali kelas 6A untuk menjadi pengajar kolaborator di dalam kelasnya. Tujuannya apa? Supaya apa yang diajarkan di kelas A dengan apa yang diajarkan di kelas B itu nanti outputnya sama. Kan agak lucu ya kalau misalkan ada dua kelas ya, kelas A dan kelas 6A dan 6B. Tetapi materi pembelajarannya dan outputnya itu berbeda. Kelas 6A mungkin dikenal dengan anak-anak yang lebih pintar, kelas 6B yang biasa saja. Nah, ini terjadi di masa lalu. Ketika satu kelas dengan kelas yang lainnya, itu secara materi tidak standar, dan akhirnya berpengaruh kepada capaian pembelajaran. Nah, itulah yang bisa dilakukan oleh Google Classroom. Selanjutnya, kalau kita mau pakai Google Classroom, apa saja sih yang harus kita gunakan? Ada 3 hal sebenarnya, dan itu cukup simpel ya. Kita bilangnya starter pack atau alat-alat dasar dari Google Classroom. Yang pertama tentu setiap orang harus punya akun Google. Baik itu akun Google pribadi atau akun Google yang memang sudah terintegrasi dengan institusi pendidikan atau G Suite. Jadi misalkan @sekolah.sch.id atau nama kampus ya, nama @kampus.ac.id, atau ya jika memang siswa ataupun guru institusi pendidikannya belum mempunyai atau belum terdaftar di Google for Education G Suite ini, bisa menggunakan email pribadi yang berextension itu @gmail.com. Jadi itu wajib. Kenapa saya bilang wajib? Karena memang nanti untuk masuk ke dalam Google Classroom ya harus menggunakan emailnya, baik itu email pribadi ataupun email sekolah, institusi pendidikan. Jadi tidak bisa kita masuk ke dalam Google Classroom kalau kita menggunakan email dengan domain lain seperti Yahoo atau misalkan
apa ya kalau email zaman sekarang ya Yahoo gitu misalkan yang masih ada, atau Hotmail gitu ya, itu nggak bisa. Jadi harus dengan akun Gmail. Nah, yang kedua yang idealnya sebenarnya yang digunakan itu adalah laptop atau personal computer, PC. Ya terserah, mau laptop boleh, mau desktop boleh, ataupun misalkan kalau operating system ya bisa Windows, bisa Macintosh atau MacBook dan sebagainya. Tetapi dalam kondisi tertentu misalkan nggak punya laptop, nggak punya komputer, karena kita tahu mungkin tidak semua siswa memiliki fasilitas tersebut. Nah, kita juga bisa menggunakan smartphone berbasiskan Android atau berbasiskan iOS seperti iPhone. Nantinya Google Classroom akan berupa sebagai satu aplikasi yang bisa diakses melalui smartphone tersebut. Tentunya mungkin masalah kenyamanan akan berbeda ya dengan saat kita menggunakan Google Classroom, tapi menggunakannya laptop ataupun desktop. Tetapi dalam kondisi darurat, dalam kondisi terdesak, misalkan seumpamanya kita punya laptop nih, tapi harus mengumpulkan tugas, di mana pada saat kita harus mengumpulkan tugas deadline-nya siswa, tapi dia nggak bawa laptop, dia adanya HP. Nah, kalau filenya itu sudah ada di Google Drive misalkan, dia sudah bikin, bukan belum bikin, tapi tinggal dikirimkan gitu ya. Nah, dengan menggunakan smartphone, Android ataupun iOS, iPhone, dia bisa mengirimkan tugasnya melalui aplikasi Google Classroom ini. Nah, yang terakhir, Gmail-nya udah ada, laptop dan smartphone-nya udah ada. Yang harus dibutuhkan adalah koneksi internet. Nah, tetapi koneksi internet yang seperti apa yang dibutuhkan di dalam Google Classroom? Google Classroom bukan seperti kelas yang menggunakan video streaming atau kelas yang menggunakan online meeting. Ini berbeda. Sehingga Google Classroom tidak memerlukan koneksi yang cepat. Jadi koneksi yang biasa-biasa saja, standar juga sudah bisa menggunakan Google Classroom. Ya kalau koneksinya pelan, otomatis nanti terpengaruh misalkan kalau guru mau mengupload materi, tentu ya uploadnya akan lebih lama. Atau siswa ingin mengumpulkan tugas, ya mengumpulkannya secara waktu karena harus diupload juga akan lebih lama. Tapi tidak perlu internet yang kenceng, tidak perlu internet yang stabil gitu ya, seperti kita menggunakan video conference, itu nggak perlu. Nah, itu yang membutuhkan seperti itu ya jika nanti Google Classroom ini dikoneksikan dengan Google Meet. Memang butuh koneksi yang cepat dan stabil karena Google Meet merupakan platform atau aplikasi video conference di mana nanti guru bisa bertemu secara sinkron, secara langsung dengan siswanya seakan-akan di kelas, seperti di kelas, tapi dengan menggunakan media atau perangkat komputer ataupun smartphone. Nah, untuk video kali ini hal itu yang akan saya bagikan, yang saya akan sampaikan. Cukup sekian. Nanti selanjutnya mungkin di video selanjutnya saya akan sampaikan bagaimana cara masuk ke dalam Google Classroom, bagaimana kemudian mengundang siswa, bagaimana membuat topik, bagaimana memberikan tugas dan sebagainya. Itu kita akan materi tersebut akan ada di video-video selanjutnya. Oke, tunggu video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua.